Hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan bagi Anda semua. Apakah Anda yakin masuk surga? Banyak pengajaran yang mengatakan bahwa asal kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapatkan tiket gratis masuk ke surga apapun yang kita lakukan. Apakah benar surga semurah itu? Apakah benar pengorbanan Yesus di kayu salib kemudian mengizinkan orang yang percaya kepadanya untuk kembali berbuat dosa tanpa ada hukuman? Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, Alkitab saya tidak berkata demikian. Galatia 6 ayat 7-8 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi dari ayat ini jelas Bapak Ibu Saudara, jika kita mengaku bahwa kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka seharusnya kita mentaati firman-Nya, kita melakukan firman-Nya dengan setia sampai akhir. Bukan kemudian kita menerima Yesus, kemudian kita berbuat dosa lagi, dan kemudian minta ampun. Dan setelah minta ampun bikin dosa lagi. Itu namanya kita sama dengan mempermainkan Allah. Maka dari itu Rasul Paulus dengan jelas memulai ayat dalam Galatia 6 ayat 7-8 dengan perkataan jangan sesat. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang memiliki pemikiran yang sesat seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita menganggap remeh anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mengapa disebut anugerah? Karena itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita yang seharusnya tidak layak menerimanya, tapi kita diberi. Oleh karena itu disebut sebagai anugerah. Kenapa diberikan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membeli keselamatannya sendiri selain daripada anak Allah yang menjadi anak manusia yang menebus dosa kita. Di dalam Matius 7 ayat 22-23 kita bisa melihat bahwa ada banyak orang-orang di hari-hari terakhir yang akan berseru memanggil nama Tuhan Tuhan. Dan mereka berkata bahwa mereka telah bernubuat bagi nama Tuhan. Mereka telah mengusir setan di dalam nama Yesus. Mereka sudah melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah karena aku tidak pernah mengenal kamu. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan hebat. Karena sudah bernubuat bagi nama Yesus, mereka sudah melakukan mujizat demi nama Yesus, bahkan mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi karena hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka tidak melakukan seluruh firman Tuhan dengan setia dan taat, maka Tuhan berkata, enyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan mempercayai pengajaran yang mengajarkan bahwa sekali terima Yesus Anda pasti selamat. Kalau kita sungguh-sungguh terima Yesus, maka kita akan hidup dalam cinta dan takut akan Dia. Kita akan hidup dalam kebenaran firman-Nya sampai akhir. Kiranya kasih karunia dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita semua untuk berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran firman-Nya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.